Ayo kawan semua, siapkan waktu kita dengarkan firman-Nya, memuji nama-Nya, belajar bersama di DP Kids Weekly. Na 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 di DP Kids, DP Kids, DP Kids Weekly. Halo teman-teman, apa kabarnya minggu ini? Semoga semuanya tetap bersukacita. Nah, di DP Kids minggu kali ini kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan, membaca Alkitab, dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, teman-teman semuanya siap? Tapi sebelum kita masuk ke DP Kids, kita mau berdoa dulu ya. Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan memuji dan memuliakan nama-Mu melalui video DP Kids. Tuhan sendiri yang hadir bersama-sama dengan kami dan memimpin kami di sekolah minggu kali ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke teman-teman, semuanya siap memuji Tuhan ya? Oke, 1, 2, 3. Hati kami memuji dan menyanyi.
lagi dengan Molly. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita baca dulu bacaan Alkitab kita ya. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Mazmur 133. Biar asik, kita nyanyikan aja ya teman-teman Mazmur 133-nya. Yuk kita nyanyi teman-teman. 1, 2, 3. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala Harun, dari janggut ke jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Itu firman Tuhan dari Mazmur 133 teman-teman. Setelah ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Kris Belianto. Selamat mendengarkan teman-teman. Dadah. Hai adik-adik semua, Shalom. Hari ini kita dapat bersama-sama kembali bertemu dalam DP Kid. Dan saat ini kita bersama-sama belajar bersama ya untuk hidup rukun. Nah, Pak Kris, kita buka dari kitab Mazmur 33 ayat 1. Saya bacakan ya, cuma satu ayat saja. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, tema hari ini kita dengan judul Senangnya Hidup Rukun. Kita senang ya kalau kita merasakan hidup rukun di lingkungan kita, baik di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan teman-teman kita semuanya. Kalau rukun itu pasti kita nyaman, tidak ada rasa takut, khawatir, cemas, karena kita tidak ada musuh, tidak ada permasalahan. Nah, di ayat yang ketiga ya, ayat ketiga dari Mazmur 133 ayat yang ketiga itu, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab di sanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi maksudnya seperti ini. Embun yang dari Gunung Hermon, karena Gunung Hermon itu yang tinggi ya. Gunung Hermon itu tinggi, dan kalau gunung yang tinggi pasti di atasnya ada salju. Nah, kalau salju itu turun ke bawah menjadi embun ya. Menjadi embun, akhirnya masuk ke sungai dan mengalir ke bukit-bukit. Nah, bukit yang di bawahnya itu kalau di Israel sana Bukit Sion. Dari situ dia kan mengalir karena kan saljunya mencair, mengalir menjadi air, dan airnya itu ke bawah mengairi daerah sekitarnya. Kalau mengairi berarti tanah itu menjadi yang dulu tandus, tidak ada air, kering, menjadi basah dan menjadi subur. Kehidupan tanaman di sekitarnya akan tumbuh menjadi subur karena ada aliran air tadi. Nah, itu seperti berkat Tuhan yang dari atas turun ke bawah. Nah, kalau kita hidupnya rukun, lingkungan kita pasti akan menjadi baik.
dari atas rukun ya, dari orang tua sudah rukun, tidak ada masalah, dengan anaknya rukun, dengan tetangganya, dengan siapapun yang sekitar kita rukun, kita akan berkat itu akan mengalir dari atas ke bawah. Itu sudah disampaikan dari kitab Mazmur yang dibuat dari Raja Daud ya. Nah, Mas Kris ada ilustrasi nih. Ilustrasinya di sebuah sekolah ada dua orang sahabat ya. Yang pertama namanya Vira, yang satu namanya Tini. Mereka bersahabat dan waktu istirahat Vira pun punya buku baru dan bukunya itu menarik sekali. Dari situ Vira ingin meminjami temannya atau sahabatnya. Waktu istirahat pun Vira menunjukkan buku yang sudah diberikan orang tuanya itu yang menarik ceritanya, dan dia menunjukkan kepada temannya namanya Tini tadi. Akhirnya Tini pun tertarik dengan buku itu. Boleh saya pinjam bukunya? Oh, boleh sekali. Kan kamu sahabatku. Tapi tolong ya, buku ini dijaga, jangan sampai rusak. Karena saya senang dengan buku ini karena ini bukunya ceritanya menarik sekali. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua setelah pulang sekolah kembali ke rumah masing-masing. Dan Tini pun membaca buku karena saking penasarannya ya, pulang ke rumah membaca buku. Setelah dia menaruh tas, melepas sepatu, dan di kamar dia membaca buku. Karena waktu sudah siang, ibunya pun memanggil, Tini, kamu makan siang dulu. Dan Tini pun mendengar. Akhirnya Tini masuk ke ruang makan dan buku itu taruh di ruang makan. Setelah ditaruh di ruang makan, Tini tidak sengaja menyenggol minuman air putihnya sampai menumpai buku itu. Akhirnya Tini bingung, waduh, kok basah ya? Akhirnya dia bingung ngambil lap untuk mengeringkan. Karena merasa khawatir, takut, bingung, akhirnya dia menggosok bukunya itu. Kok malah satu halaman sobek. Dia lebih bingung lagi, cemas, khawatir. Dia bingung dan takut karena itu buku pinjaman dari Vira sahabatnya. Sampai malam dia memikirkan, aduh besok gimana ya? Aku pasti dimarahi. Aku pasti ya kalut lah. Sampai akhirnya dia tidak bisa tidur. Keesokan harinya Tini pun masih bingung karena takut kalau ketemu Vira sahabatnya untuk menanyakan bukunya. Kalau pas pagi ketemu Vira pun dia menghindar, takut kalau ditanyai bukunya atau ceritanya. Pada waktu istirahat, mereka berdua ketemu. Vira pun memanggil, Tini, sini. Gimana bukunya? Bagus enggak? Bagus. Kamu tertarik? Wah, tertarik sekali. Wah, berarti kamu sudah baca ya. Kalau sudah baca, sudah selesai, bukunya saya minta ya. Dia dengan takut, akhirnya buku pun diambil dengan menunduk. Ini bukunya, tapi maaf ya, bukunya sobek karena tertumpah air. Loh, gimana tuh? Kok bisa sobek? Kan saya udah bilang, kalau itu buku saya pinjami kamu harus menjaga. Karena buku itu mahal. Kamu pun tidak akan bisa beli buku itu. Akhirnya mereka berdua hubungan persahabatan pun retak.
Lama-kelamaan dia ketemu diam, tidak mau bicara. Dari mereka berdua bersahabat pun retak. Dalam 1 minggu ketahuan gurunya, wali kelasnya ya, itu Bu Tanti ceritanya namanya, dia melihat mereka biasanya ceria, akrab, akhirnya melihat itu kok jadi tak pernah bicara, tidak pernah sendaguro ataupun bermain bersama. Akhirnya mereka berdua waktu pulang sekolah pun ditanyai, kamu Vira dan Tini kesini, kok saya melihat kamu tidak pernah bergaul lagi atau berkumpul guru bersama atau bermain bersama, kenapa ya? Akhirnya kedua orang itu pun menceritakan kejadiannya. Dari cerita itu pun akhirnya Bu Tanti menengahi mereka berdua. Gini ya, Bu Tanti tidak menyalahkan kamu Vira dan kamu Tini. Cuman kalau saya melihat biasanya kamu ceria, bersahabat, hidupnya rukun, kalau ini bertengkar, saya tidak senang. Dan apakah enak kalau kamu berteman tapi kamu diam saja, kamu tidak mau bersahabat, enak enggak? Dia sambil menundukkan, dia bilang, enggak Bu. Nah, kalau enggak enak, kenapa kamu lanjutkan kamu bertengkar atau kamu diam aja? Akhirnya kamu kan tidak nyaman di sekolah. Kalau kamu ingin rukun kembali, kalau kamu berdamai, coba ulurkan tanganmu keduanya untuk saling berjabat tangan. Akhirnya mereka berjabat tangan dan saling memaafkan. Dan Vira pun berbicara dengan Tini ya, Tini, maafkan saya ya, yang selama ini saya selalu menyalahkanmu. Kamu yang merobekkan buku saya sampai saya kata-kata saya yang kasar, kamu tidak bisa membelinya. Saya minta maaf ya Tini. Akhirnya Tini pun menjawab, iya Vira, saya juga minta maaf karena saya tidak bisa bertanggung jawab menjaga bukumu dengan baik. Maafkan saya ya. Akhirnya mereka berpelukan dan mereka saling memaafkan. Dan kalau setelah mereka saling memaafkan, mereka bisa bersahabat kembali dan dapat seperti bersahabat kembali untuk hidupnya rukun. Kalau belajar bersama, dia bermain bersama, gojekan bersama, dan membuat mereka semakin semangat dalam sekolah. Nah, itu ilustrasi Pak Kris hari ini. Dan ilustrasi itu menggambarkan kita, kalau kita bertengkar dengan teman kita ya, kita tuh tidak nyaman. Wah, takutnya nanti di sana saya dihadang ataupun saya diganggu, tidak nyaman. Kalau kita hidupnya rukun, kita dimanapun aman, nyaman, dan kita merasa senang karena tidak ada lawan, tidak ada musuh, dimanapun kita bebas untuk berkreasi, bermain bersama. Karena Tuhan Yesus pun juga mengajarkan kita untuk selalu hidup rukun dan kita mengasihi sesama kita. Karena Tuhan Yesus pun mengampuni segala dosa manusia yang ada di bumi ini ya. Tuhan Yesus tidak memandang kamu orang baik, kamu jahat, atau kamu kaya atau miskin, kamu anak kecil atau dewasa. Tuhan memandangnya, kamu sudah saya tebus segala dosamu dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus menebus segala kesalahan dan dosa kita. Mari melalui Paskah kita dapat hidup rukun bersama, baik di teman, keluarga, kakak, ataupun di lingkungan kita.
sehingga kita lebih aman dan nyaman dalam kita bergaul untuk melanjutkan hidup kita untuk lebih maju dan lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa persembahan. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang aku terima setiap hari melalui orang tua kami. Hari ini kami telah mengumpulkan persembahan. Tuhan berkati sehingga bermanfaat untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni dosa-dosa kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Teman-teman, tadi sudah mendengarkan firman kan? Mendengarkan cerita kan? Coba tadi ceritanya tentang apa? Iya, bener banget. Diingat-ingat ya. Dan tadi teman-teman juga sudah persembahan. Ingat, persembahannya nanti dititipin mama papa untuk dimasukkan ke gereja. Oke? Oke teman-teman, segitu aja untuk DP Kid minggu kita kali ini. Jangan lupa ya, kita akan bertemu lagi di DP Kid minggu depan. Oke, tetap sehat, ceria, dan semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke teman-teman, sampai jumpa minggu depan.